sedikit mah. Singkat ceritanya sudah dikonfirmasi oleh Pak Adnan dan itu memang benar kalau Marsha dan Namira itu adalah kakak adik yang dulunya sempat terpisahkan ketika mereka masih kecil. Namira diadopsi oleh Pak Adnan dan entah ceritanya bagaimana Marsha bisa diadopsi oleh Bu Sekar. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Wow. Jadi yang saya pegang ini kalungnya Namira, Pak. Dan ini cuma ada 2 di dunia. Om, maksudnya Namira dan Bu Marsha ini adalah adik kakak. Ya, mereka adik kakak. Maaf sebentar nih, saya potong nih. Saya nggak tahu apa-apa nih masalah adik kakak ini nih. Iya Pak. Jadi Namira sempat cerita ke saya kalau waktu dia kecil dia sempat terpisah dengan kakaknya yang bernama Mutia dan mereka punya kalung yang sama. Marsha Namira adik kakak. Jadi selama mereka dewasa, mereka bertemu, dan mereka belum mengenal satu sama lain, Pak. Ya, Bu Marsha sudah menceritakan semuanya. Kalau Namira itu adalah Tiara, adik satu-satunya selama ini dia cari, Pak. Jadi, saya yakin Bu Marsha nggak akan mencelakai Namira, Pak. Oke. Kalau memang benar mereka adik kakak yang masuk akal sekarang. Tiara, bagaimana keadaan kamu, Dek? Kakak bener-bener khawatir. Sebenarnya di mana Mama kurung Namira sekarang? Aku sama sekali nggak tahu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Namira? Gimana ini? Aku bener-bener takut Namira kenapa-napa. Saya benar-benar sedih, Pak, akan nasib mereka berdua. Waktu kecil mereka tinggal bersama. Karena orang tuanya meninggal, mereka ke Jakarta dan terpisah di terminal. Setelah mereka terpisah, Namira saya adopsi. Tapi dia selalu mencari kakaknya. Dan rupanya Bu Marsha juga diadopsi. Dan dia juga selalu mencari adiknya. Setelah kehilangan Namira, Bu Marsha bertemu dengan saya untuk memberi kalung ini, Pak. Dia menanyakan tentang kalung ini. Dan akhirnya dia sadar kalau Namira itu adalah adiknya. Adik kandung yang selama ini dicari, Pak. Dan saat itu juga Bu Marsha minta saya untuk tidak bercerita sama siapapun tentang status mereka. Dan juga sama orang kantor. Itu sebabnya, Pak, saya nggak berani. Saya nggak berani cerita kalau Bu Marsha sudah membuka
hubungan dia sama Namira, bahwa mereka adalah kakak adik. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya mohon, Pak. Kak Randy, tolong temuin Namira. Saya mohon. Karena saya nggak sanggup, Pak, untuk hidup tanpa Namira. Saya mohon, Pak, temuin Namira. Pak Adnan. Insya Allah kami akan terus berusaha untuk menemukan Amira. Tapi kami juga minta Pak Adnan, karena kondisi Pak Adnan ini juga tidak sedang baik-baik saja ya. Ada paru-paru yang harus dibenahi. Pak Adnan juga sempat stroke. Jadi saya mohon untuk dijaga juga pikirannya Pak Adnan, supaya sakitnya ini nggak makin parah. Iya. Pak Adnan juga mau kan ketika Namira kembali bisa melihat ayahnya itu sehat kembali kan. Amin. Ya Om, saya yakin. Namira juga nggak mau ayah yang dia cintai seperti ini. Jadi tolong jaga kesehatannya Om. Dan kami mohon minta doanya dari Bapak untuk kami bisa menemukan Amira, Pak. Amin. Amin. Mungkin Pak Adnan sekarang bisa lanjut istirahatnya. Kami keluar dulu. Sekaligus kami bisa diskusi untuk pencarian Amira lebih lanjut. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya juga minta bantu doanya. Doa orang tua biasanya lebih manjur untuk dijabah oleh Allah. Ya, keluar. Ya. Assalamualaikum. Mari Pak Adnan. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, lindungilah Namira ya Allah. Izinkanlah Namira untuk pulang ya Allah dengan selamat. Hamba mohon ya Allah, titipkan rindu hamba padanya ya Allah. Jaga dia ya Allah. Saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata Namira sama Marsha itu kakak adik. Cukup kaget saya. Ya, pantas reaksinya Marsha ketika tahu Namira hilang begitu langsung berubah panik sih. Panik karena khawatir ya. Jelas sih. Ya semakin mengerucut sekarang. Kenapa Marsha sebegitu paniknya ketika Namira hilang? Berarti gini ya. Kemungkinan Namira itu ada sama Bu Sekar sekarang. Namira digunakan Bu Sekar untuk mengintimidasi Marsha. Menghasut Marsha, mengancam Marsha. Demi keinginan Bu Sekar. Ketika Marsha tidak bersinergi, tidak mau melakukan apa yang Bu Sekar perintahkan, Bu Sekar akan membawa nama Namira untuk diancamkan kepada Marsha. Supaya Marsha mau menurut. Berarti saat Bu Marsha telepon Pak Al itu memang benar-benar Bu Marsha meminta tolong
ke Iya. Pak, tapi keburu ditangkap oleh mereka, Pak. Kemungkinan besar seperti itu. Dan mungkin ya, itu ketika telepon posisinya Marsha lagi sama Namira di hutan. Tapi mungkin keburu ditangkap sama anak buahnya Bu Sekar kali ya. Kalau memang dugaan Pak semuanya benar, artinya Marsha sekarang sedang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berbahaya sama Bu Sekar. Iya. Dan pastinya tujuannya adalah Pak Al dan sekeluarga. ya, pahala keluarga. Dari awal kan itu tujuannya. Pantes tadi waktu pas kita di rumahnya Bu Sekar, mukanya Marsha sangat berbeda sekali. Ya berbeda lah dari apa yang dia telepon ke saya minta bantuan. Ya teka-tekinya harus dipecahkan lagi nih. Cuman kan sudah mulai mengkerucut ya. Kita udah tahu sekarang situasinya seperti apa. Ya, Pak. Ini banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi ya. Karena kita tahu sifat dari Bu Sekar ini seperti apa kan. Taruh anak buah kita di sini untuk jaga Pak Adnan. Untuk meminimalisir kemungkinan yang akan terjadi. Baik, Pak. Dan pastikan penjagaan di rumah saya juga lebih diperketat. Ya. Siap, Pak. Ruangan ini terlalu rapat dan sempit. Gak ada celah sedikit pun buat gue bisa kabur dari sini. Aduh, gimana dengan nasibnya kamu Tia? Bu Sekar jahat banget itu. Dia pasti gak akan ngampunin kamu Tia. Kejam banget caranya ngancam kamu Tia dengan jadiin gue sebagai Sandra. Kamu Tia pasti gak punya pilihan lain selain nurutin perintahnya Bu Sekar buat ngabisin keluarganya Pak Al. Gue harus gimana sekarang? Di luar sana banyak hal yang membahayakan nyawa orang terdekat gue. Sementara gue sendiri gak bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Makanan buat lo. Bebasin gue. Lu makan aja udah, berisik banget sih lu. Gue minta mukena sama sejadah. Gue mau sholat. Bisa diem gak lu? Makan tinggal makan. Nyusahin aja lu. Udah, kita laporin aja sama bos. Rasa juga nih tawanan satu. Udah dibaikin, dikasih makan juga. Protes mulu. Udahlah, kita juga nggak usah protes. Ini kan tugas kita. Ya gue kesel. Ribet dia. Ayo. Bawain gue mukena dong. Gue cuma udah. mau sholat. Udah. Orang tuh mau ibadah loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Al. Belum tidur sih, Ma? Mama nungguin kamu sih. Mama penasaran juga, pengen tahu cerita kamu selengkapnya. Tadi kan kamu udah cerita soal Pak Adnan. Terus Amira ada update terkini apa soal dia? Ini aku juga baru tahu nih. Ternyata Namira sama Marsha itu kakak adik, Ma. Gimana? Tunggu. Marsha sama Namira. Marsyanya Sekar sama Namira asisten kamu. Adik kakak dari mana? Maksudnya gimana sih? Sebenarnya lebih detailnya aku harus tahu cerita ini dari Marsha pastinya. Karena waktu pas denger ini aku pun juga kaget, Ma. Singkat ceritanya sudah dikonfirmasi oleh Pak Adnan. Dan itu memang benar kalau Marsha dan Namira itu adalah kakak adik. Yang dulunya sempat terpisahkan ketika mereka masih kecil. Namira diadopsi oleh Pak Adnan. Dan entah ceritanya bagaimana Marsha bisa diadopsi oleh Bu Sekar. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Wow. Jadi Sekar nih emang bener-bener